Misal lalu apa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia untuk 15 WNI yang ditahan oleh kepolisian Taiwan? Kita sudah bersama dengan Direktur PWNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Pak Yuda, tentunya kita menyayangkan bersama kejadian ini begitu terjadi antara dua kelompok warga negara Indonesia di luar negeri, Pak. Tapi informasi terakhir yang didapatkan oleh Kementerian Luar Negeri terkait dengan peristiwa ini bagaimana, Pak? Ya, selamat malam Mas Teza. Dapat kami update bahwa peristiwa perkelahian sesama WNI ini terjadi pada hari Sabtu malam sekitar pukul 23.00 waktu setempat, melibatkan sekitar 30 orang. Oke. Kemudian pada tanggal 3 September, informasi ini disampaikan oleh pihak kepolisian kepada KDI kita yang ada di Taipei, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Dan kemudian teman-teman dari KDI Taipei telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut. Ya. Kita ketahui dari perkelahian ini ada satu orang warga negara kita meninggal dunia dan satu luka-luka. Untuk yang satu luka-luka ini saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Changhua dan sudah dinyatakan sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit. Apakah pihak Kementerian Luar Negeri juga mendapatkan sebab dari bentrokan? Apakah hanya benar-benar ini antar dua perguruan silat atau ada hal-hal lain yang melatar belakangi adanya, kita katakan bahwa tawuran ya Pak di luar negeri? Ya, mengenai penyebab bentrokan ini memang masih menjadi penyelidikan dari pihak kepolisian Changhua. Kita masih menunggu informasi lebih lanjut, namun KDI Taipei memang mencatat kasus perkelahian sesama WNI ini pernah terjadi sebelumnya di tahun lalu, ya. Dan kemudian, namun tidak ada korban jiwa. Nah, tentu kejadian yang berulang ini sangat kita sesalkan, ya, dan kemudian sampai ada satu korban jiwa. Artinya melibatkan kelompok yang sama, begitu Pak? Iya, seperti itu. Oke, Pak, kalau dari pihak yang sudah diamankan pihak kepolisian, tadi kan dikatakan ada 15 WNI ya Pak, yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ini yang terlibat ini apakah mahasiswa atau pekerja migran atau siapa Pak? Dalam catatan dari KBRI Taipei, mereka adalah pekerja migran. Dari 15 yang ditahan pada saat awal kejadian, berdasarkan update terakhir yang disampaikan oleh KDI Taipei, 14 diantaranya sudah dibebaskan dan kembali ke mes masing-masing, namun satu tetap ditahan dan menjadi tersangka utama. Langkah ini, oke. Jadi satu akan pendampingan hukum. Oke, pendampingan apa Pak yang akan dilakukan oleh WNI untuk yang satu orang masih ditahan ini Pak? Ya, tentunya menjadi tugas kita untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan hak-haknya secara adil di hukum setempat. Ya, kita tidak membela kesalahannya, namun kita melakukan pendampingan untuk memastikan hak-hak yang bersangkutan terpenuhi di hukum negara setempat, seperti hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mendapatkan penerjemah, dan juga akses ke konsuler. Sampai di mana Pak sekarang tahapan untuk yang satu orang yang masih ditahan ini, apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan pada hari Kamis nanti KDI Taipei akan melakukan pertemuan dengan kepolisian Changhua untuk mendapatkan update detail. Ancaman hukumannya kalau di Taiwan apa Pak dalam kasus ini? Kita menunggu, ya. Kita menunggu dari kepolisian Changhua pasal-pasal undang-undang kriminalitas mana yang akan dikenakan kepada warga negara. Oke, itu untuk yang 15 tersangka dan juga satu orang yang sudah diamankan oleh pihak polisian. Kalau untuk yang satu orang yang meninggal dunia bagaimana Pak? Apakah sudah di-handle begitu Pak untuk pemulangannya dan juga penginfoan kepada keluarganya? Ya, kami di Kementerian Luar Negeri tadi telah berkoordinasi langsung dengan Kepala KDI Taipei untuk memfasilitasi proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Baik, terakhir Pak, adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Kedubes di setempat begitu untuk apa ya, agar kejadian serupa tidak terulang lah? Kalau tadi kan dari catatan Kementerian Luar Negeri sudah 2 kali setidaknya. Iya, kita tidak memiliki kedutaan besar Betul. di Taiwan, Steza, namun kita memiliki Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, dan memang ini tentu menjadi catatan kita bersama. Dan ini tentu peristiwa yang sangat disesalkan bahwa terjadi perkelahian sesama warga negara kita di luar negeri. Sepatutnya para warga negara kita yang tinggal di luar negeri adalah duta bangsa Indonesia yang kita harapkan dapat mencerminkan
sikap baik dan perilaku baik dari bangsa Indonesia. Nah, dalam konteks ini ya kita akan melakukan pendekatan dengan berbagai macam komunitas yang ada di Taiwan. Teman-teman KDI Taipei besok akan bertemu dengan para komunitas ya, untuk bisa mendalami situasinya dan kemudian bisa melakukan langkah-langkah pencegahan sehingga hal ini tidak berulang lagi. Baik, baik. Terima kasih Pak Yuda Nugraha atas informasi dan juga perbincangan singkat kita di Berita Semalam. Selamat tugas kembali, Pak.